Halo, selamat datang di video presentasi proyek akhir mata kuliah Sistem Pakar Program Studi Informatika. Perkenalkan, saya Vanessa Cecilia dan rekan saya Yosua Arimon dan Azaria Harun. Proyek yang kami bangun bernama Expert DX, sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan komputer dan laptop berbasis Python menggunakan power chaining dan certainty factor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yosua Arimon. Pertama-tama, saya akan mulai menjelaskan soal latar belakang. Komputer dan laptop sudah jadi kebutuhan sehari-hari. Tapi ketika perangkat bermasalah, pengguna awam sering bingung. Apakah ini masalah RAM, hard disk, atau sistem operasi? Tanpa pengetahuan teknis, satu-satunya pilihan adalah langsung ke teknisi. Disinilah sistem pakar berperan. Dengan menyimpan pengetahuan seorang teknisi ke dalam basis pengetahuan terstruktur, sistem bisa memberi diagnosa yang cepat dan terukur, kapan saja, tanpa perlu keahlian teknis dari penggunanya. Expert DX dirancang untuk menjawab kebutuhan ini. Selanjutnya, basis pengetahuan Expert DX terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, 22 gejala yang dikelompokkan dalam 6 kategori: power dan startup, performa sistem, storage, thermal, display, dan sistem operasi. Gejala ini adalah hal-hal yang bisa langsung diamati pengguna tanpa membuka perangkat. Kedua, 6 diagnosa yang bisa dideteksi sistem: kerusakan RAM, kerusakan hard disk atau SSD, overheating prosesor, kerusakan power supply atau baterai, kerusakan VGA atau GPU, dan kerusakan sistem operasi. Ketiga, 24 aturan IFDN yang menghubungkan kombinasi gejala dengan diagnosa. Setiap aturan dilengkapi nilai CF pakar antara 0.6 hingga 0.9 yang mencerminkan tingkat kepercayaan pakar terhadap kombinasi gejala tersebut. Berikutnya, arsitektur sistem. Secara arsitektur, sistem dibangun modular dengan 4 file Python utama yang masing-masing punya tanggung jawab berbeda. Alur kerjanya bisa dilihat di flowchart ini. Dimulai dari input gejala pengguna, diteruskan ke mesin forward chaining, dihitung CF-nya, lalu ditampilkan hasilnya. Poin keputusan di sini menunjukkan bagaimana 24 rule terdistribusi ke 6 diagnosa. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya Arya. Saya akan melanjutkan segmen 5, yaitu demo aplikasi. Sekarang kita langsung coba aplikasinya. Untuk demo yang pertama ada overheating processor. Di sini saya memilih 3 gejala. Yang pertama ada G10, komputer atau laptop cepat panas. Yang kedua ada G11, kipas pendingin berisik atau tidak berputar normal. G13, komputer mati mendadak saat digunakan. Kita langsung jalankan diagnosa. Di sini sistem mendeteksi D03, yaitu operating processor dengan nilai CF 0,85 atau 85,0%. Terlihat juga rule yang aktif, yaitu R09 dan inferensinya, dan juga 5 gejala yang disarankan untuk membersihkan kipas hingga mengganti pasta derma. Saya akan lanjut untuk demo yang kedua, yaitu kerusakan HDD. Pada demo yang kedua, saya juga memilih 3 gejala, yaitu yang pertama ada G06, hard disk atau SSD tidak terdeteksi. Yang kedua ada G14, sistem operasi tidak gagal booting. Yang ketiga ada G21, muncul suara klik-klik dari HDD saat booting. Kita jalankan diagnosa. Hasilnya 3 rule aktif sekaligus, yaitu R05, R06, dan R08. Semuanya mengarah ke D02. Untuk nilai CF-nya mencapai 0,997 atau 99,7%.
Ini efek akumulasi CF paralel. Jadi semakin banyak nilai rule yang konsisten menunjuk ke satu diagnosa, semakin tinggi keyakinan sistem. Lanjut untuk demo yang ketiga, yaitu gejala ambigu. Di sini saya memilih 5 gejala. Yang pertama ada G04, muncul blue screen. Yang kedua ada G05, komputer berjalan sangat lambat. Lalu G14, sistem operasi gagal booting. Yang keempat ada G16, aplikasi sering crash atau hang. Dan yang kelima ada G18, komputer sering berisi. Skenario ini sengaja menggunakan gejala yang bisa mengarah ke beberapa diagnosa sekaligus. Kita langsung menjalankan diagnosa. Hasilnya, sistem menampilkan 3 diagnosa, yaitu D06, sistem OS diurutkan pertama dengan nilai CF 0,8 atau 80,0%. Terus diikuti oleh D01, yaitu RAM dengan nilai CF 0,75 atau 75,0%. Dan D02, HDD dengan nilai CF 0,7 atau 70,0%. Sistem tidak memaksakan satu jawaban, jadi ini yang membuat sistem pakar lebih jujur dibandingkan sekadar tebak-tebakan. Lanjut untuk segmen 6, yaitu penjelasan kode. Yang pertama ada Inference Engine PY, yaitu forward chaining. Ini bekerja dengan cara sederhana tapi efektif, menggunakan operasi subset untuk mengecek apakah semua gejala dalam kondisi if suatu rule terpenuhi oleh input pengguna. Kalau ya, rule tersebut dinyatakan aktif. Selanjutnya, certainty factor PY, yaitu fungsi hitung CF paralel. Ini mengimplementasikan rumus CF combined. Jadi, CF1 ditambah CF2 dikali 1 minus CF1. Fungsi ini dipanggil berulang untuk semua rule aktif yang mengarah ke diagnosa yang sama, sehingga nilai keyakinan terakumulasi secara proporsional. Saya akan menjelaskan tabel skenario pengujian. Pengujian dilakukan dengan 8 skenario menggunakan metode black box testing. 6 skenario pertama menguji masing-masing diagnosa secara spesifik, semua menghasilkan output sesuai ekspektasi dengan nilai CF antara 85% hingga 99,7%. Skenario ketujuh menguji gejala ambigu yang menghasilkan multidiagnosa, dan skenario ke-8 adalah negative test, memverifikasi bahwa sistem tidak crash saat input tidak memenuhi kondisi rule manapun. Hasil keseluruhan, 8 dari 8 skenario sesuai ekspektasi, tingkat akurasi pengujian 100%. Baik, sebagai kesimpulan, XpertDS berhasil memenuhi seluruh tujuan yang ditetapkan, basis pengetahuan yang terstruktur, inference forward chaining yang akurat, CF yang proporsional, dan antarmuka yang informatif. Kedepannya, sistem ini bisa dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak gejala dan diagnosa, menambahkan slider keyakinan untuk CF user, untuk mengintegrasi metode backward chaining sebagai alternatif. Aplikasi dapat diakses secara online di link yang tersedia di deskripsi video. Source code lengkap juga tersedia di Google Drive yang linknya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi kami. Sampai jumpa.